Mintalah, carilah, ketuklah pintu hati Allah. Saudara dan sahabat, marilah kita awali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur atas cinta kasih-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami masih Engkau perkenankan mengalami hidup yang baru di hari ini. Engkau menjadikan segalanya baik bagi kami, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Kami mohon kepadamu, semoga apa yang kami perbuat hari ini berkenan kepadamu, maka curahkanlah Roh Kudus-Mu menaungi seluruh hidup kami, seluruh umat-Mu, seluruh kegiatan dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Sebab di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti, atau seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Meminta, mencari, mengetuk adalah tindakan yang sungguh manusiawi. Yesus menyentuh sisi kemanusiaan kita, sisi kemanusiaan, menuntut orang untuk tidak bisa terlepas dari orang lain, apalagi dari Tuhan. Bahkan salah satu hal terdekat dari manusia ialah meminta. Pertama, meminta mengungkapkan relasi manusia dengan Tuhan. Manusia selalu tergantung kepada Tuhan, kuasa yang lebih tinggi. Sebab manusia, siapapun dia, tidak sempurna di hadapan Tuhan. Manusia itu selalu saja berkekurangan. Dalam konteks ini, Allah digambarkan sebagai Bapa atau orang tua yang baik hati dan penuh kasih sayang. Kedua, meminta mengungkapkan relasi manusia dengan sesama. Ini kerap problematis sebab ketidaksempurnaan berhadapan dengan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, tidak semua orang suka meminta karena malu misalnya, dan tidak semua orang bersedia memberi. Masalahnya muncul ketika orang menjadi angkuh dan tidak mau berbagi di saat berkecukupan. Gambaran ideal Allah sebagai Bapa yang baik dalam diri manusia sepertinya berkurang. Inilah yang harus menjadi refleksi kita bersama. Sebab Allah mengasihi tanpa memperhitungkan untung rugi. Perbuatan baik sekecil apapun, entah dalam kata, nasihat dan motivasi, dan perbuatan, sungguh mulia dibandingkan dengan berbagi tetapi bersama dengannya sungutan dan paksaan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Berdoa adalah bentuk kontemplasi di mana kita memandang Tuhan dari muka ke muka.
kita tidak sedang memaksa Tuhan untuk mendengarkan doa-doa kita. Ia Maha Tahu dan Maha Pengasih. Mohonkanlah Roh Kudus. Ialah yang menuntunmu dan menggerakkan rahmat. Itulah mengapa kualitas penting dari meminta ialah bekerja. Artinya, kita berpartisipasi di dalam karya-karya Tuhan. Jangan pernah lupa, mohonkanlah selalu Roh Kudus untuk menuntun setiap pekerjaan seluruh hidupmu. Ketuklah pintu, maka akan dibukakan bagimu, saudara dan sahabat. Kita telah meminta Roh Kudus kepada Allah. Kita pun telah berjuang untuk hidup di dalam Roh, bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Kita telah menyelesaikan bagian yang perlu kita kerjakan dengan penuh kesetiaan dan kesungguhan hati. Atas perbuatan-perbuatan itu, apakah Allah meninggalkanmu? Tidak, saudara dan sahabat. Kita telah mengetuk pintu kerajaan surga, pintu hati Allah, dalam doa dan karya dengan kesungguhan hati. Itulah iman. Pintu akan dibukakan bagimu, bagi kita semua. Sebab jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Rahmat Allah menolong kita semua. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.